Om Swastiastu. Nah, kali ini materi kita adalah mengenai Kitab Suci Weda. Pengertian Weda. Weda berasal dari urat kata Ved yang artinya mengetahui. Jadi, Weda artinya kitab suci yang mengandung ajaran luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari bentuk kejahatan. Nah, Weda dibagi menjadi dua, yakni Weda Sruti yang artinya wahyu suci yang diterima oleh para maharesi. Yang kedua adalah Weda Smrti, yakni kitab yang isinya mengenai penjelasan dari kitab Sruti. Kodifikasi Weda. Nah, Weda dikelompokkan menjadi 3 bagian. Maksudnya adalah Weda itu dikelompokkan berdasarkan 1. Usia dan letak geografis. 2. Berdasarkan pengelompokan isi, fungsi, dan gunanya. Yang ketiga adalah berdasarkan genealogi. Nah, kita mengenal kitab suci Weda saat ini adalah itu karena berkat jasa dari para maharesi. Tanpa adanya para maharesi, kita mungkin tidak akan memiliki kitab suci, di mana wahyu-wahyu suci itu diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa pada saat jauh sebelum tulisan itu dikenal, antara 1500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan tulisan baru dikenal setelah 800 sebelum Masehi. Dapat kalian bayangkan berapa banyak wahyu-wahyu suci itu yang hilang. Bagaimana susahnya para maharesi itu untuk menghimpun kitab suci Weda. Nah, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra 11.10 disebutkan Srutistu Wedo Wijeneo Dharma Sastram Tuwai Semerti Te Sarwatawam Imamse Tathyam Dharmahi Nirbabau, yang artinya adalah sesungguhnya Sruti atau wahyu adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dan hukum suci itu atau Dharma. Jadi baik itu Weda Sruti maupun Weda Semerti itu adalah kitab suci yang kebenarannya tidak boleh disangsikan. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai Weda Sruti. Nah, di sana terdapat tulisan yakni Catur Dasa Widyastana, yang artinya adalah 14 cabang pengetahuan, ya, yang meliputi Weda, yang terdiri dari Caturweda, ya, yakni Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Selanjutnya adalah kitab Wedanga.
Nah, kitab Vedanga terdiri dari 6 jenis kitab, yakni Siksya, Vyakarana, Nirukta, Canda, Jyotisa, dan Kalpa. Upangaweda. Nah, Upangaweda terdiri dari 4 jenis kitab, yakni Mimamsa, Nyaya, Purana, dan Dharma Sastra. Nah, Caturweda, Vedanga, dan Upangaweda inilah yang disebut dengan Caturdarsa Widyastana, yakni 14 cabang pengetahuan. Caturweda, Rigveda. Nah, Caturweda ini dihimpun oleh Maharesi Vyasa, dibantu oleh keempat siswanya, di mana Rigveda itu ditulis oleh Resi Pulakha, ya. Kemudian kitab Samaweda ditulis oleh Maharesi Jaimini. Kitab suci Wajurweda ditulis oleh Waisampayana. Dan kitab suci Atharwaweda ditulis oleh Resi Sumantu. Nah, Weda Sruti menurut jenis dan sifatnya itu dibedakan menjadi bagian mantra, di mana bagian mantra yakni Rigveda Samhita, Samaweda Samhita, Yajurweda Samhita, dan Atharwaweda Samhita. Setelah itu bagian Brahmana atau Brahmakanda terdiri dari himpunan doa. Nah, bagian Brahmana atau Brahmakanda ini adalah kitab suci yang berisi tentang himpunan doa untuk keperluan yajna. Selanjutnya yakni bagian Aranyaka Kanda atau Upanishad. Nah, Aranyaka Kanda ini juga sering disebut dengan Vedanta. Weda itu adalah kitab suci dan anta terakhir. Jadi Vedanta adalah kitab suci yang terakhir atau Weda yang terakhir. Nah, Weda Smriti. Weda Smriti ini terdiri dari Vedanga. Vedanga itu adalah kitab suci yang berisikan petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Upaweda yakni buku-buku penunjang untuk pemahaman Weda. Dan selanjutnya adalah Nibanda, kitab suci yang memuat banyak aturan yang mencakup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan tentang penggunaan mantra. Adapun bagian dari kitab Vedanga adalah Siksa, yakni mengenai ilmu fonetik bunyi Weda. Vyakarana yaitu ilmu tata bahasa. Nirukta yaitu ilmu tentang etimologi atau arti kata. Canda yaitu ilmu tentang irama Weda. Jyotisa yaitu ilmu tentang astronomi, astrologi, atau ilmu perbintangan. Selanjutnya Kalpa yaitu ilmu tentang upacara berkorban. Nah, sekarang kitab Upaweda. Kitab Upaweda ini terdiri dari Ayurveda adalah ilmu mengenai pengobatan, Dhanurveda adalah ilmu perang, Gandharwa Weda berisikan pengetahuan untuk melakukan mantra Samaweda,
Atharva Veda adalah berisikan tentang ilmu pemerintahan, ekonomi, pertanian, ilmu sosial, dan sebagainya. Itihasa adalah berisi kitab epos, yakni Mahabharata dan Ramayana. Purana adalah berisikan tentang cerita-cerita raja-raja, dewa-dewa, dan resi-resi zaman kuno. Nah, kitab yang terakhir yakni bagian semerti Kitab Nibanda. Kitab Nibanda terdiri dari Sarasamusjaya, Purwamimamsa, Basya, Brahastika, Tantra atau agama, Vahya, Uttaramimamsa, Wangsa, dan Puja Mantra. Nah, berikut adalah contoh-contoh kitab suci Weda ya. Nah, ini kitab suci Bhagavad Gita atau Pancama Weda. Setelah itu Catur Weda Samhita. Ini adalah kitab suci Manawa Dharma Sastra. Nah, ini kitab suci Rigveda. Nah, ini adalah kitab suci Weda yang berisikan mengenai himpunan sabda-sabda suci. Nah, cukup sampai di sana penjelasan Ibu mengenai kitab suci Weda untuk sesi yang pertama. Dan untuk yang selanjutnya Ibu akan lanjutkan mengenai materi kitab suci Weda yang berikutnya ya. Untuk akhir kata Ibu aturkan Paramasamti. Om Santi 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 Om.